Megawati Soekarnoputri adalah PDIP. Tapi PDIP bukanlah Megawati Soekarnoputri. Betulkah? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Identiknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Ibu Mega ini sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Bahkan dalam setiap keputusannya seakan-akan beliau ini memiliki hak veto. Bukan seakan-akan ya, memang iya. Memiliki hak veto untuk menentukan arah dan langkah dari partai yang kalau saya bilang ini partai terbesar di Indonesia saat ini. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa hal itulah yang menjadikan blunder dan membuat PDIP di sini tidak mendapatkan hat-trick dalam Pilpres 2024 kemarin, walaupun mereka akhirnya memenangi Pileg meskipun kehilangan beberapa kursi di dalamnya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebagai disclaimer, saya ingin katakan bahwa zaman sekarang ini berbeda dengan zaman di mana partai politik memiliki hegemoni yang besar untuk menentukan arah jalannya pemerintahan dan perjuangan politik di Indonesia. Atau paling tidak satu-satunya jalan, dianggap begitu. Zaman di mana dulu adanya media hanyalah media cetak dan media televisi. Tapi sekarang medsos ini menjadi media yang tersendiri, yang arah dan geraknya ini sulit untuk diprediksikan. Dan mengingat itu saja, maka kita harus tahu bahwa sudah beberapa generasi terlewati dari perpolitikan dengan kejayaan berbasis partai politik ini. Mengapa saya katakan hal yang tadi saya ungkapkan bahwa blundernya PDIP ini disebabkan oleh ketua umumnya? Karena langkah-langkah yang dilakukannya yang kalau menurut saya malah menjadi sebuah langkah kontraproduktif yang menghasilkan kekalahan alih-alih kemenangan. Saya melihat bahwa tegak lurusnya semua kader ini kepada Ibu Mega, bukan PDIP ya. Ini sebenarnya baik untuk koordinasi sesuatu yang sifatnya itu jangka panjang. Tetapi untuk sesuatu seperti pertarungan politik dalam era digitalisasi dan medsos seperti sekarang ini yang memerlukan respons yang cepat dan akurat untuk menyikapi kondisi yang terus bergerak secara dinamis, ini kayaknya kok kurang pas. Dan inilah yang kalau menurut saya menyebabkan seakan-akan PDIP ini tidak luwes dan cair dan terkesan kaku untuk merespon perkembangan zaman dan otomatis mempengaruhi perkembangan perpolitikan yang ada saat ini. Terutama saat Bu Mega yang saat ini dianggap sangat kaku dan kalau sudah ngambek, ini nggak ketulungan. Ngambeknya Bu Mega pada Pak SBY aja ini belum ada selesainya. Apa kabar dengan Pak Jokowi nanti? Maka jika sekarang seakan-akan narasi yang disampaikan oleh PDIP menunjukkan arah menuju ke oposisi, ini harus lebih diperjelas. Apakah benar menuju ke sana ataukah hanya sebagai gimmick bargaining politik untuk bernegosiasi kekuasaan? Karena yang saya lihat, elit politik PDIP, bahkan darah daging Bu Mega sendiri, seperti Mbak Puan dan Mas Prananda, ini kok sepertinya di kedepan hari dari ramalan saya, ini lebih pilih pengen koalisi dibandingkan oposisi. Ingat, pemerintahan di Indonesia ini seringnya berjalan selama 10 tahun. Dan jika ternyata oposisi sekarang, maka oposisinya harus 10 tahun. Kebayang karir politik mereka berdua, Mbak Puan dan Mas Prananda, ini harus disunat 10 tahun saat mereka harus beroposisi, alih-alih mereka bisa mendapatkan pembagian kekuasaan dan berkembang lebih pesat lagi. Perasaan ingin menang, yang kalaupun nggak menang ya diasosiasikan dengan orang-orang yang menang atau ikut gerbong pemenang, yang tentu saja menangnya dalam kontestasi ini artinya mendapatkan kue kekuasaan. Dan bukankah kekuasaan ini sebenarnya adalah tujuan semua orang ini mengikuti partai? Kekuasaan dalam arti positif ya, karena saat kita memiliki ide untuk merubah sesuatu, maka kekuasaan ini adalah kuncinya. Dia adalah perahunya, dan 10 tahun tanpa kekuasaan ini pasti akan beda cerita. Semua orang mungkin mengatakan bahwa dulu PDIP ini pernah beroposisi melawan pemerintahan yang pernah ada. Tetapi itu kan dulu, di era digitalisasi seperti sekarang. Saya pikir ini bukan permasalahan yang mudah. Oposisi ini bisa menjadi jalan yang sulit, terutama mengingat bahwa sistem pemerintahan kita sebenarnya secara undang-undang tidak mengenal istilah atau sebuah posisi yang dinamakan dengan oposisi itu tadi. Maka kita akan bisa mengatakan bahwa oposisi ini bisa menghambat PDIP untuk bergerak maju dan berkembang lebih besar lagi, terutama saat mereka sudah memenangi
Pileg yang kemarin itu diadakan. Apakah mau orang-orang yang terus kemudian memajukan diri mereka untuk menjadi perwakilan legislatif, ini kerjaannya disuruh untuk memprotes pemerintah terus-menerus. Mereka pun pasti mengeluarkan uang yang sangat besar agar mereka bisa terpilih. Dan mereka, quotes on quotes, akan bisa balik modal kalau mereka ini berkiprah dan melakukan karya mereka dalam pemerintahan yang ke depan nanti. Dan ingat loh, ini nggak cuma 5 tahun, ini bisa jadi 10 tahun beroposisi. Kalau Bu Mega kuat, apakah para kadernya dan para perwakilan legislatifnya ini tadi akan juga kuat melakukannya? Dan berbicara tentang kuat dan sebagainya, saya melihat bahwa PDIP ini saatnya melakukan regenerasi. Harusnya ini adalah zamannya Mbak Puan dan Mas Prananda. PDIP ini terasosiasi dengan partai tua, berisi orang-orang tua, dengan kebijakan-kebijakan yang berurusan dengan hal-hal yang tua, jauh dari perusahaan rintisan atau teknologi AI dan sebagainya. Dan nafasnya ini juga nafas tua. Lihat bagaimana partai ini masih tetap diasosiasikan dengan partai Wong Cilik. Let me tell you something. Anak-anak muda yang di kampung sekalipun, yang mereka ini melek teknologi dan pegang handphone, ini mereka sudah bukan wong cilik lagi. Dan mereka pun itu nggak mau diasosiasikan dengan kata-kata wong cilik. Berbeda dengan zaman dulu, di mana perbedaan pembangunan yang drastis antara perkotaan dan perdesaan membuat kejomplangan kemiskinan antara si kaya dan si miskin, yang membuat kata-kata wong cilik ini sangat populer. Coba sekarang kita datang ke pedalaman daerah mungkin Indonesia Timur, di mana anak-anak mudanya sudah melek internet dan mereka ini berbisnis digital marketing. Maukah mereka diasosiasikan dengan wong cilik? Dan kita tahu bahwa Bu Mega ini bukanlah Pak Jokowi. Bu Mega ini one man show. Dia selalu mendapatkan intuisi dan juga langkah-langkah politiknya ini melalui pembicaraan kepada diri sendiri. Berbeda dengan Pak Jokowi yang melakukannya secara teamwork. Dan kalau boleh saya katakan, inilah perbedaan era dulu dan era sekarang. Yang terutama lagi adalah harus melibatkan anak muda. Coba kalau kita lihat acara-acara PDIP, ini yang datang orang-orang tua atau mudanya ini berapa persen. Maka kita langsung akan tahu inilah saatnya PDIP merombak dirinya dan menunjukkan jati dirinya yang baru yang bisa lebih menampung aspirasi wong cilik yang saat ini berusaha untuk menjadi entrepreneur muda, pengusaha UMKM yang melek digital media, atau bahkan mulai membuat rintisan dalam usaha dan juga bisnis mereka. Jika ini tidak bisa difasilitasi, yang saya takutkan mereka ini akan berkiprah dengan cara yang lain, keluar dari partai, ataupun tidak, mereka akan berkumpul dan tidak akan mustahil terjadi kudeta di dalamnya. Maka sebelum ini terjadi, ini harus segera difasilitasi. Kader-kader yang sepuh ini sudah mulai harus memberikan jalan kepada adik-adik mereka ini. Dan saya pikir PDIP ini sudah saatnya berubah diidentikan dengan Mbak Puan atau Mas Prananda. Jikalaupun ternyata nafas Soekarnoisme ini tadi masih ingin dilanjutkan. Dan pengkultusan yang berlebihan ini juga harus segera dikurangi, diseimbangkan dengan pragmatisme dan juga keluasan dan kecairan untuk menghadapi dinamika perpolitikan yang semakin absurd semakin harinya. Maka inilah yang harus dirapatkan barisan menuju pilkada yang akan terjadi, dan harapan kita blunder yang kemarin itu terjadi tidak terus diulang lagi dalam pilkada sebentar lagi. Yang saya katakan bahwa Mas Ganjar yang harus mengikuti bagaimana kata Bu Mega. Ini adalah sebuah blunder yang responsnya ini telat untuk dilakukan. Sehingga sayang sekali. Dan Mas Ganjar yang terus sekarang ini nggak tahu harus diarahkan kemana, ini harus dipoles dengan lebih baik lagi. Dipersiapkan untuk pertarungan selanjutnya, atau paling tidak diberikan sebuah tugas baru yang mana dirinya nggak malah akan turun dan malah dilupakan. Maka kalau menurut saya mungkin inilah saatnya. Posisi ketua umum harus dipertimbangkan untuk dilepaskan oleh Ibu Mega. Bagaimana menurut pendapat kalian? Karena kegagalan merespon ini akan berakibat fatal dan sangat mungkin popularitasnya akan berkurang karena sebentar lagi para milenial inilah yang akan merunning negara ini. Apalagi dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan. Porsi anak-anak muda ini akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yang saya lihat bahkan PDIP pun di sini melewatkan Gen X seperti saya. Coba kita lihat kadernya yang terus kemudian dilihat oleh banyak orang. Hanya sedikit Gen X yang ada di sana. Tapi ingat, milenial, senial, dan di bawahnya, ini tidak akan seramah kami para Gen X. Mereka akan meminta dan merebut
apa yang mereka inginkan jika mereka tidak diberikan jalan atau diminta kiprahnya untuk ikut membangun negara ini. Jangan sampai itu terjadi dan semoga ini semua akan menjadi sebuah alert untuk partai besar ini tadi dan PDIP akan semakin jaya dengan rebrandingnya tanpa melupakan nilai-nilai nasionalisme yang sudah terbukti menyelamatkan dan membawa Indonesia selama ini. Terima kasih untuk kalian semua yang menyukai konten seperti ini. Jika kalian menyukainya, artinya channel ini memang tercipta untuk Anda. Dan untuk itu silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.